Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah dan sedang mengikuti mesbah keluarga. Pagi hari ini kita mengucap syukur untuk kesekian kalinya kita dapat memperingati hari kematian Tuhan Yesus untuk menebus kehidupan kita di atas kayu salib. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat bersama-sama di dalam surat 1 Korintus patsalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Puji Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayat mas kita ini merupakan sebuah berita yang ditujukan kepada jemaat Tuhan di kota Korintus, dan berita firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Tujuan dari kebenaran di atas bahwa memang sejak dari dahulu, berita tentang salib Yesus itu dianggap sebagai suatu berita kebodohan. Karena berita ini tidak masuk akal. Berita yang mengajarkan, yang menyampaikan bahwa hanya dengan beriman, hanya dengan percaya kepada salib Yesus, maka kita akan diselamatkan. Hanya dengan beriman kepada Yesus yang tersalib itu, maka kita akan menerima jaminan hidup kekal. Dan berita ini sejak dari zaman dahulu sampai sekarang dianggap sebagai berita yang tidak masuk akal. Berita kebodohan. Berita yang menjadi batu sandungan dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Padahal firman Tuhan mencatat, cukup hanya dengan percaya kepada Yesus yang tersalib itu, maka kita pasti menerima keselamatan. Cukup hanya dengan beriman kepada Yesus yang disalibkan, maka dosa kita ditebus, maka dosa kita diampuni oleh Tuhan. Nah, Alkitab mencatat kebenaran ini, dan sejak dari dahulu orang-orang yang tidak percaya kepada berita salib Yesus, mereka menganggap bahwa berita ini adalah berita yang tidak masuk akal. Berita yang bodoh. Berita yang terlalu simpel bagi kehidupan manusia. Tetapi kita bersyukur karena bagi kita anak-anak Tuhan, kita yang percaya kepada berita salib Tuhan, berita tentang salib Yesus, itu adalah sebuah kekuatan bagi kehidupan kita. Sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat ada dua perkara, ada dua sisi yang dicatat oleh firman Tuhan
tentang salib Yesus. Dua sisi kebenaran yang dicatat melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa salib Yesus itu adalah sebuah kelemahan, adalah sebuah kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya. Yesus yang mengalami hinaan, Yesus yang mengalami caci maki, Yesus yang mengalami diludahi, ditampar, dipukul, harus memikul salib, Yesus yang seolah-olah tidak dapat berbuat apa-apa ketika diperhadapkan kepada para prajurit Romawi. Yesus yang seolah-olah tidak dapat berbuat apa-apa, tidak punya kekuatan, lemah. Bahkan sampai Yesus disalibkan, Tuhan Yesus tidak membalas sedikit pun. Tuhan Yesus tidak mengeluh sedikit pun. Tuhan Yesus tidak mengeluarkan suara perbantahan sedikit pun. Dan hal ini merupakan sebuah kelemahan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Lemah, tidak punya kekuatan. Bagi orang-orang yang tidak percaya, salib Yesus itu merupakan sebuah kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan membuat mereka ngapain percaya? Buat apa beriman kepada Yesus yang lemah, kepada Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa? Buat apa percaya? Akhirnya mereka tidak percaya kepada berita salib Yesus. Dan itu terjadi sampai hari ini. Berita salib Yesus itu dianggap sebagai berita kelemahan. Salib itu adalah sebuah kelemahan dari Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang keempat, 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang keempat, dia berkata demikian. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Ia disalibkan karena kelemahan. Ya memang Alkitab mencatat juga kebenaran ini. Yesus disalibkan itu oleh karena kelemahan. Seolah-olah tidak dapat berbuat apa-apa. Seolah-olah tidak dapat melawan. Seolah-olah tidak punya kekuatan. Ketika diperlakukan oleh para prajurit, oleh orang-orang Romawi pada saat itu, Tuhan Yesus hanya mengikuti saja. Pikul salib, dia pikul salib. Jatuh, dicambuk, bangun, Yesus bangun. Tidak ada kekuatan. Yesus sepertinya lemah. Salib sepertinya menunjukkan kelemahan. Tidak ada kekuatan. Sehingga kebenaran ini membuat orang-orang tertentu mereka tidak percaya kepada Yesus, kepada berita salib Tuhan itu. Tidak percaya. Tidak masuk akal, tidak dapat menerimanya. Itu yang pertama, bahwa Yesus disalibkan itu karena kelemahannya. Bukti yang kedua saya angkat di dalam surat Galatia, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13. Galatia pasal 3, ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sejak zaman dahulu, hukuman bagi penjahat salah satunya itu adalah dengan salib. Hukuman bagi orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat jahat, salah satu hukumannya itu adalah salib. Dan salib itu menunjukkan bahwa pribadi yang tergantung di atas salib itu adalah orang yang terkutuk, orang yang berdosa, orang yang jahat di hadapan Tuhan, terkutuk. Sebab itu tidak heran orang-orang pada zaman itu memandang Yesus itu yang tersalib, dia adalah pribadi yang terkutuk. Pribadi yang tidak berlayak di hadapan Tuhan. Sehingga dia disalibkan. Dia sudah menghujat Tuhan, dia sudah melawan Tuhan, sehingga dia menjadi pribadi yang terkutuk dan dia layak disalibkan. Padahal ayat-ayat yang lain dia mencatat, Yesus disalibkan, Yesus menjadi terkutuk, itu karena menanggung dosa kita. Yesus tersalib, Yesus terkutuk, itu karena menanggung kutuk dosa kita. Bukan Yesus yang terkutuk, tapi karena dia disalib untuk menanggung dosa kita. Menanggung kejahatan kita, menanggung pelanggaran kita. Tapi bagi kita memandang salib itu, wah dia terkutuk. Yesus adalah pribadi yang terkutuk. Akibatnya banyak orang yang tidak mau percaya kepada salib Tuhan. Jadi alasannya sangat masuk akal. Bagi orang-orang yang menganggap bahwa berita salib itu adalah berita kebodohan, berita salib itu adalah berita kelemahan, wah masuk akal. Saya berikan dua alasan tadi. Karena Yesus itu lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa untuk melawan orang-orang yang menyalibkan dia. Dan yang kedua, alasannya mereka tidak percaya kepada berita salib itu adalah karena Yesus yang tersalib itu adalah Yesus yang terkutuk. Sehingga membuat mereka tidak percaya kepada salib Yesus. Itu sisi kelemahan dari salib Yesus menurut sudut pandang orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mau menerima, yang merasa bahwa salib itu adalah kelemahan, salib itu adalah kutuk, dan mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Tetapi sisi yang kedua bagi kita, bagi saya, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, pemuda remaja yang percaya. Yang percaya kepada Yesus yang tersalib. Yang percaya kepada berita firman Tuhan bahwa ada satu pribadi yang rela untuk tersalib, menebus, menyelamatkan kita, menjadi kutuk bagi kita, menjadi lemah supaya kita kuat. Bagi kita yang percaya, ayat mas kita tadi berkata, tetapi bagi kita berita salib itu adalah kekuatan Allah. Yesus yang tersalib itu adalah kekuatan Allah bagi kita yang percaya kepada kebenaran ini. Puji Tuhan. Jadi kita harus semakin memperteguh iman kita, mengucap syukur Tuhan terima kasih. Karena Engkau sudah tersalib bagi dosaku.
Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mati tersalib menanggung dosaku. Cukup hanya dengan percaya, maka dosa kita ditebus, dosa kita diampuni, dosa kita disucikan. Kita dibuat menjadi layak di hadapan Tuhan dalam kehidupan ini. Salib itu adalah kekuatan bagi kita. Setiap kali kita menghadapi pergumulan, setiap kali kita menghadapi masalah dalam pribadi kita masing-masing, pandang kepada salib. Berdoa, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya salib-Mu berkuasa. Salib-Mu ajaib. Aku hidup karena kuasa salib-Mu, Tuhan. Engkau mati karena dosaku. Engkau tersalib karena kelemahan-kelemahanku, supaya aku kuat. Engkau mati karena segala kesusahan-kesusahanku, karena segala penyakit-penyakitku, supaya aku dihiburkan, supaya aku disehatkan. Salib itu, berita salib itu adalah kekuatan bagi kita. Puji Tuhan. Saya berikan 2 alasan mengapa berita salib itu menjadi kekuatan bagi kita. Atau 3 alasan bagi kita mengapa berita salib itu menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kekuatan Allah yang dikaruniakan melalui salib. Sehingga ketika kita percaya kepada salib Yesus, kekuatan itu menjadi milik kita. Yang pertama dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Salib Yesus dicatat dalam firman Tuhan ini memperdamaikan kita dengan Tuhan. Salib Yesus itu memperdamaikan kita. Kita umat manusia adalah umat-umat yang berdosa. Berdosa lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Kalau kita tidak berbuat, kita tidak berkata-kata yang dosa, kita bisa berpikir dosa. Kita bisa memikirkan perkara-perkara dosa. Karena memang pada dasarnya kita ini adalah orang-orang berdosa. Kita bisa berpikir dosa, kita bisa berkata-kata dosa, kita bisa berbuat dosa. Dan dosa itu membuat kita menjadi musuh Tuhan. Seterunya Tuhan, lawannya Tuhan. Jangankan berbuat dosa, kita dengan pikiran kita menyombongkan diri. Wah. Kalau tidak ada saya, tidak bisa begini. Kalau bukan karena hasil karya saya, bukan karena hasil perjuangan saya, tidak mungkin bisa berhasil. Begitu kita sombong saja, begitu kita congkak saja, itu sudah berdosa. Dan ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, itu membuat kita menjadi seteru Allah. Menjadi musuh Tuhan. Menjadi lawannya bagi Tuhan. Tetapi kita bersyukur. Alkitab mengatakan, salib Yesus itu sudah melenyapkan perseteruan dan memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dengan Bapa kita di surga. Dia perdamaikan kita. Tangan Bapa dengan tangan kita digandeng dan dipertemukan. Diperdamaikan.
Itu adalah kekuatan salib yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Sehingga kita dilayakkan untuk memanggil Tuhan di surga itu sebagai Bapa. Sebagai Bapa. Karena dosa-dosa kita sudah dilenyapkan. Perseteruan kita dengan Allah sudah dilenyapkan di dalam salib Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua, ayatnya di dalam Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yang kedua dicatat oleh firman Tuhan, salib Yesus itu Dia memperdamaikan kita, artinya menjadikan kita memiliki hubungan yang harmonis lagi. Kita memiliki hubungan yang baik lagi. Kita memiliki hubungan yang intim lagi dengan Tuhan yang ada di dalam surga. Kita dilayakkan untuk memanggil Dia Bapa. Kita dilayakkan untuk memanggil Tuhan itu adalah Bapa kita. Itu dikerjakan oleh salib Yesus. Kalau yang pertama, salib itu melenyapkan perseteruan. Yang kedua, salib itu memperdamaikan kita dan membuat hubungan kita dengan Bapa kita di surga itu menjadi harmonis lagi, menjadi indah lagi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara satu saat merasa bimbang, mungkin karena doa kita belum dijawab, dan kita mulai berpikir, Tuhan murka tidak ya dengan aku? Tuhan marah tidak ya dengan aku? Percayalah, lewat salib Tuhan Yesus, perseteruan itu dilenyapkan. Dan hubungan kita dengan Bapa di surga itu dijalin kembali, diikat kembali menjadi sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, hubungan yang indah. Yakin, percaya. Lewat salib kita dapat memanggil Tuhan yang ada di surga itu sebagai Bapa kita. Yang ketiga, dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita punya latar belakang sebagai orang-orang yang berdosa. Kita punya pengalaman kehidupan pada masa lalu sebagai orang-orang yang berdosa. Dan seringkali, banyak kali, pengalaman-pengalaman masa lalu itu mengintimidasi kita. Seolah-olah kita sedang berhutang. Seolah-olah kita sedang berhutang dan kita harus membayar. Sehingga tidak heran kita menjadi orang-orang yang tertuduh karena dulu kita pernah berbuat begini. Kita pernah berbuat jahat begini, kita pernah melakukan pelanggaran begini, kita pernah berbuat dosa ini, dosa itu.
Dan itu seperti surat hutang yang harus kita lunasi, kita bayar. Tapi firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat 14 ini dia mencatat dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya semua surat hutang, semua dakwaan, semua tuduhan yang mengancam kita itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Puji Tuhan. Jadi semua dosa-dosa kita pada zaman dahulu yang pernah kita perbuat, yang pernah kita ucapkan, yang pernah kita pikirkan, kalau sekarang ini masih menuduh kita, mengejar kita, mendakwa kita, mengancam kita, percayalah bahwa salib Yesus itu sudah menghapus semua dosa-dosa kita. Menghapus. Bagian pertama tadi mengatakan melenyapkan. Melenyapkan. Jadi kita harus yakin bahwa kita ini sudah diperbaharui oleh salib Tuhan Yesus. Kalau kita dituduh, kalau kita didakwa oleh dosa yang pernah kita perbuat, kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi pribadi yang tidak bisa bebas, tidak bisa merdeka. Tapi salib Tuhan itu sudah menghapus semua dosa kita. Menghapus, melenyapkan semua pengalaman-pengalaman dosa kita. Dengan cara memakukannya pada kayu salib. Cukup hanya dengan percaya kepada Yesus dan salibnya. Dan salib itu akan mengerjakan sebuah kekuatan bagi kita. Kekuatan bagi roh kita, kekuatan bagi pikiran kita, kekuatan bagi perasaan kita. Kita bukan lagi menjadi orang yang tertuduh, orang yang terdakwa, orang yang terancam. Bukan. Tapi kita menjadi pribadi yang merdeka, dibebaskan oleh salib Yesus. Oleh salib Yesus. Ini kekuatan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini kekuatan salib yang menjadi milik kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini kekuatan salib yang kalau kita percaya, kekuatan itu akan mengalir dan melimpah dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita kerjakan sekarang? Apa yang harus kita perbuat sekarang? Setelah kita percaya kepada salib Yesus, bukan berarti kita kebal terhadap kesalahan, kebal terhadap dosa, kebal terhadap pelanggaran. Oh tidak, kita masih bisa jatuh ke dalam kesalahan. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kita masih bisa berpikir dosa. Kita masih bisa berkata-kata dosa. Kita masih bisa berbuat dosa. Tapi firman Tuhan dia mengatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita bisa jatuh ke dalam dosa, tapi kembali kepada salib Tuhan. Kembali memandang kepada salib Yesus. Dan salib itu akan menuntun kita, memimpin kita ke dalam iman. Pagi ini, Yesus sudah tersalib bagi segala dosa dan kelemahan kita. Kita yang berpikir dosa, tapi Yesus yang dimahkotai dengan duri.
Kita yang berbuat dosa, mengerjakan dosa, tapi tangannya yang dipaku di kayu salib. Kaki kita yang melangkah berbuat dosa, tapi kaki Yesus yang terpaku, yang dipaku di kayu salib. Kita yang seringkali memiliki hati batin yang memikirkan dosa, tapi lambung Yesus yang ditombak untuk membuktikan bahwa Dia sudah mati. Semua dosa dan pelanggaran kita ditanggung oleh Yesus. Supaya sekarang ini kita dikuatkan. Supaya sekarang ini kita dimampukan untuk berjalan melangkah dalam hidup ini. Dan dipimpin oleh salibnya. Hidup di dalam iman kepada salibnya. Hidup di dalam percaya kepada salibnya. Pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudara persiapkan. Dan kita akan melakukannya dengan iman. Kita percaya seberapa banyak kali kita makan dan minum perjamuan kudus. Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Yesus. Tubuh dan darahnya itu adalah kekuatan bagi kita. Kalau pagi hari ini ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang sedang menghadapi kelemahan, datang kepada salib itu. Datang kepada salib itu. Dan bangun imanmu lagi. Bangun percayamu lagi kepada salib Yesus. Maka salib Tuhan itu akan menguatkan kita. Menghibur, memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hati kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kami percaya kepada salib-Mu. Engkau tersalib karena menanggung segala dosa kami. Yesus tersalib untuk menebus segala dosa kami. Dan pagi hari ini kami memperingati Tuhan Yesus yang tersalib bagi kehidupan kami. Sebuah kekuatan Allah yang Tuhan karuniakan kepada kami, supaya kami juga menerima, mengalami kekuatan Allah dalam kehidupan ini. Sebab itu sucikan, kuduskan kami, kalau pagi ini kami hendak melakukan perjamuan kudus. Ampuni segala dosa kami. Perbuatan, pikiran, perkataan kami, Tuhan ampuni. Sehingga kami boleh berlayak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan kita akan dengarkan pembacaan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita percaya kita sedang memegang darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus segala kelemahan dan dosa kita. Dan kita akan bersekutu dengan darahnya
pada saat ini. Kita dengarkan pembacaan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan yang kita curahkan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal dalam kami tinggal dalam Tuhan. Ada banyak perkara dalam hidup ini yang membuat kami lemah, membuat kami tidak berdaya. Tapi kami percaya Yesus yang tersalib itu adalah kekuatan yang dapat menguatkan kehidupan kami, memampukan kami untuk kami terus melangkah berjalan dalam kehidupan ini. Karena kami tahu segala dosa dan kelemahan kami sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Dan kami percaya kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Pribadi-pribadi umat-umat Tuhan yang terus mengalami kekuatan Allah dalam hidup kami. Lawati setiap umat-umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, sementara mereka mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dan Tuhan jamah hati dan hidup mereka. Tuhan alirkan kekuatan salib-Mu di dalam setiap pribadi mereka. Dan kami boleh terus memandang Tuhan. Kekuatan dan kemuliaan Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kami. Damai sejahtera dan sukacita sorga senantiasa memenuhi dan melimpahi seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Akhirnya, terima kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus tinggal beserta dengan kita semuanya, saat ini dan seterusnya. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dengan penuh ucapan syukur, kami akhiri acara pada saat ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.